Mereka belum sempurna, tapi jelas berbeda. Setiap laga membawa tanda-tanda perubahan. Namun, kita semua tahu, perubahan besar tidak datang dari gebrakan, tapi dari seseorang yang tahu caranya membuat tim tenang di momen paling berisik. Massimiliano Allegri datang ke Milan tanpa janji muluk, hanya dengan cara kerja yang pelan, rapi, dan terasa. Permainannya mungkin tidak meledak-ledak, tapi ada aura percaya diri yang membuat lawan sulit menebak. Milan kembali jadi tim yang tahu cara menang, bahkan di saat permainan terasa berat. Kemenangan atas AS Roma kemarin tentang pesan yang disampaikan dengan cara halus. Milan tetap di sana, menjaga tensi Serie A tetap panas. Di bawah Allegri, tim ini kembali punya arah dan karakter yang jelas. Ini bukan Milan yang ingin terlihat indah, ini Milan yang tahu kapan harus diam, kapan harus menggigit. Allegri datang ke Milan dengan reputasi sebagai perancang ritme permainan. Sejak pengumuman resminya musim panas lalu, dia mulai menata ulang ritme tim, bukan lewat instruksi yang berisik, melainkan lewat penyesuaian posisi dan peran yang sederhana tapi berdampak. Pilihan formasi dan rotasi pemainnya sering berubah sesuai lawan. Kadang 3 bek untuk soliditas, kadang 4 di lini belakang untuk memberi sayap kebebasan. Intinya, Allegri ingin kendali situasional. Milan tidak selalu menekan tinggi, tapi selalu tahu kapan harus menutup ruang dan kapan harus melepaskan ledakan serangan. Melawan Roma, skema itu terlihat jelas. Milan memberi ruang lebih pada sayap lawan pada fase tertentu, lalu menunggu momen transisi untuk menyerang cepat lewat Leao dan akselerasi dari lini kedua. Umpan silang yang menjadi sumber gol Pavlovic menunjukkan satu hal, Allegri melatih ulang pemain belakangnya agar ikut andil dalam fase ofensif, jadi ancaman tidak hanya datang dari striker. Hasilnya, gol menit ke-39 yang lahir dari kolaborasi bek dan sayap terasa seperti potret taktik yang disusun sejak awal. Di lini pertahanan ada disiplin terukur, pemain-pemain belakang Milan menutup koridor tengah ketika Roma menguasai bola, memaksa lawan melebar. Ini membuat peluang lawan jadi kurang tajam, meski mereka sering menebar tembakan dari luar kotak. Mike Maignan jadi benteng terakhir yang konsisten. Penyelamatannya, termasuk menepis penalti Paulo Dybala, memberi waktu bagi Milan mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Itu bukan keberuntungan semata, melainkan efek pola bertahan yang terorganisir. Secara statistik, sejak Allegri mengambil alih, tren tim mengarah positif. Milan menyusun rangkaian hasil yang panjang tanpa kalah. Catatan tak terkalahkan yang mencapai 10 pertandingan across competitions menunjukkan stabilitas yang nyata. Catatan itu juga menegaskan perubahan mental. Dari mudah goyah jadi susah ditembus, terutama saat menghadapi tekanan di menit-menit akhir. Angka-angka poin di klasemen mencerminkan hal itu. Setelah kemenangan atas Roma, Milan naik ke peringkat 3 dengan 21 poin, hanya berselisih tipis dari puncak. Namun perjalanan ini juga berangkat dari koreksi keras. Kekalahan pembuka musim saat menjamu Cremonese di San Siro menjadi titik tolak yang menyakitkan tapi berguna. Dari kekalahan itu, Allegri dan pemainnya belajar bahwa kontrol emosi dan detail small ball movement harus diperbaiki. Dan perbaikan itu kini tampak di fase build-up serta transisi. Jadi, ketika orang menyebut tren positif, ada proses pembelajaran yang terlihat di setiap aspek permainan. Jika dilihat lebih detail, ada 2 tren teknis yang menonjol. Pertama, efisiensi serangan dari sayap. Leao sering jadi pemecah dengan crossing atau cut-ins yang langsung mengarah ke kotak penalti. Kedua, peningkatan konversi dari bola-bola mati dan situasi set piece yang sebelumnya jadi titik lemah Milan, kini mulai menjadi sumber keuntungan. Kombinasi itu membuat tim lebih fleksibel. Mereka bisa menang lewat serangan terbuka atau lewat momen-momen terukur seperti malam Pavlovic. Tantangan berikutnya adalah menjaga ritme pertandingan dan menghindari kelelahan saat jadwal padat. Jika Allegri mampu mempertahankan keseimbangan antara rotasi pemain dan kontinuitas taktik, tren positif ini bisa berlanjut. Secara sederhana, Milan sekarang bukan hanya soal hasil, tapi tentang cara mereka merayakan kemenangan dengan rapi, terukur, dan sedikit getir yang membuat setiap 3 poin terasa berharga.
10 laga tanpa kekalahan bukanlah catatan yang datang begitu saja. Di tangan Massimiliano Allegri, Milan bermain dengan keseimbangan antara sabar dan berani. Tidak banyak gaya, tapi setiap gerakan punya maksud. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu. Dari luar, Milan tampak tenang, tapi di dalamnya ada mesin yang bekerja tanpa henti. Allegri seperti menulis ulang cara tim ini memahami kemenangan. Bukan soal cepat mencetak gol, tapi soal tidak kehilangan kendali. Milan juga dibuat frustrasi oleh penyelamatan gemilang Miles Villar. Pertandingan berjalan seperti adu sabar, siapa yang goyah duluan kalah. Dan malam itu, Milan yang lebih tenang. Ujian berikutnya sudah menunggu. Parma di pekan depan, dan dari cara mereka bermain, sepertinya Allegri tidak pernah membiarkan tim ini kehilangan arah, bahkan untuk sedetik. Ketika Allegri pertama kali menukangi Milan antara 2010 hingga 2014, ia datang dengan reputasi sebagai pelatih yang bisa membawa hasil cepat. Ia berhasil mempersembahkan gelar Serie A di musim 2010 sampai 2011 dan Supercoppa Italia 2011. Gaya timnya saat itu cukup pragmatis, fokus pada soliditas, memanfaatkan pemain besar yang sudah dimiliki klub, dan menjaga kestabilan lebih daripada mengejar gaya spektakuler. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, Milan mulai mengalami tekanan keuangan dan kehilangan pemain kunci yang kemudian membuat tantangan Allegri makin berat. Sekarang, di periode keduanya yang dimulai musim 2025, Allegri muncul dengan versi yang lebih matang dan adaptif. Ia tidak hanya mengandalkan pola lama, tapi menyesuaikan dengan situasi Milan sekarang. Klub yang tidak lagi punya margin tinggi seperti dulu, liga yang lebih kompetitif, dan tuntutan yang makin besar agar klub kembali ke jalan juara. Contohnya, formasi dan pendekatan taktiknya jauh lebih variatif. Bisa berubah dari 3-5-2 ke 4-3-3, tergantung lawan, menunjukkan fleksibilitas yang sebelumnya kurang terlihat. Perbedaan lainnya tampak di aspek mental dan suasana tim. Di periode pertama, Milan sering mengandalkan pengalaman para pemain senior dan reputasi tim besar untuk menjaga hasil. Sekarang, Allegri lebih menekankan proses. Bagaimana pemain muda bisa tumbuh, bagaimana tim bisa lebih konsisten dalam dua fase, saat memiliki bola dan saat tanpa bola. Artikel The Allegri Effect menyebutkan bahwa perubahan mindset dan detail pertahanan menjadi fokus utama. Tekanan untuk segera menang tetap besar, tapi Allegri seolah mempersiapkan tim untuk maraton, bukan sprint, menunjukkan evolusi dari pendekatan awal. Dari sisi taktik, perubahan signifikan bisa dilihat di bagaimana Milan sekarang tidak sekadar bertahan lalu menyerang pada momen tertentu, tetapi mulai menerapkan fase transisi yang lebih sistematis. Misalnya, pada analisis terbaru disebutkan bahwa Milan bisa memulai dengan 4-3-3 yang agak agresif, kemudian bergeser ke 3-5-2 ketika ingin mengunci pertandingan. Era pertama Allegri lebih konsisten pada satu formasi dominan, sedangkan sekarang variasinya jadi senjata sendiri. Di periode sekarang, tampak bahwa tiap pemain punya tugas lebih jelas, baik dalam menyerang maupun bertahan. Ini mencerminkan bahwa Allegri belajar dari pengalaman dan kondisi yang lebih kompleks. Lebih jauh lagi, zaman dulu, Allegri punya pemain super kelas yang mudah digunakan dalam taktik yang dibuatnya. Pemain seperti Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, dan lainnya yang sudah mapan. Sekarang situasinya berbeda. Milan lebih banyak menuntut adaptasi, pembinaan, dan pengembangan pemain agar sesuai dengan rencana pelatihnya. Hal ini menuntut sisi coaching yang berbeda, lebih banyak pengaturan, komunikasi, dan pembangunan karakter. Bukan hanya tinggal mainkan saja karena pemainnya sudah top. Akhirnya, hasil dan konteks sekarang juga berbeda. Periode pertama Allegri di Milan memang sukses, namun liga dan persaingan saat itu berbeda. Sekarang, dengan klub seperti Napoli, Inter, dan lainnya naik level, Allegri harus mengembalikan Milan ke kondisi terbaik dengan skala yang lebih besar dan lebih sulit. Artikel taktik baru menyebut bahwa fokus sekarang adalah kata kunci, defensif benar dulu, lalu bangun serangan. Jadi ketika Milan menunjukkan rangkaian tak terkalahkan di 10 laga terakhir, ini bukan hanya hasil kerja keras sekarang,
tapi juga bukti bahwa Allegri telah berevolusi sebagai pelatih, dari pelatih yang efektif menjadi pelatih yang adaptif, komprehensif, dan siap menghadapi tekanan zaman baru. Yang kini terlihat di Milan bukan sekadar kebangkitan hasil, tapi kebangkitan arah. Di bawah Allegri, tim ini perlahan menemukan kembali napas lamanya. Napas yang dulu membuat mereka ditakuti di Italia dan disegani di Eropa. Milan bermain dengan kepala dingin dan hati keras, dua hal yang dulu jadi ciri khas klub ini. Tidak selalu menang besar, tapi selalu bermain dengan keyakinan penuh. Ada rasa yang mulai kembali hidup di San Siro. Rasa bahwa setiap laga bukan sekadar pertandingan, tapi bagian dari warisan. Allegri tidak datang membawa revolusi, ia membawa ketertiban. Ia mengembalikan fondasi yang sempat retak, kedisiplinan, struktur, dan kecerdikan. Milan sekarang jarang terlihat panik. Mereka bisa bertahan dalam tekanan, mengatur tempo, lalu menyerang dengan satu tusukan yang mematikan. Semua itu tampak sederhana, tapi justru disitulah kekuatan Milan yang lama hidup kembali. Cara mereka bermain terasa seperti deja vu, tim yang dulu selalu tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menghukum. Para pemain pun mulai mencerminkan watak pelatihnya. Leão tidak hanya berlari, ia belajar menahan bola dan membaca ruang. Tonali mungkin sudah pergi, tapi lini tengah Milan kini diisi oleh pemain yang lebih sadar posisi dan tanggung jawab. Di belakang, Pavlovic tampil seperti bek Milan era klasik, tenang tapi siap menabrak kapanpun dibutuhkan. Semua ini bukan tentang nama besar, tapi tentang karakter. Allegri berhasil membuat tim ini bermain dengan kepercayaan diri yang tumbuh dari kerja, bukan dari reputasi. San Siro juga ikut berubah. Dari stadion yang sempat kehilangan suara, kini setiap tackle dan umpan terasa punya makna. Penonton mulai percaya lagi, bukan karena Milan selalu menang, tapi karena mereka kembali melihat tim yang bermain dengan jati dirinya. Sebuah tim yang tidak perlu jadi paling cantik, cukup jadi yang paling siap. Allegri mengembalikan Milan pada sesuatu yang selama ini hilang, ketenangan dalam identitas. Dan mungkin inilah yang membuat Milan berbahaya lagi. Mereka tidak lagi hidup dari masa lalu, tapi mulai membangun masa depan dengan nilai yang sama seperti dulu.